baking powder. Kita harus juga menghargai bahwa akan banyak juga orang-orang yang mau berbuat baik, atau mungkin ada beberapa orang yang punya banyak sekali keterbatasan sehingga Masa dia ngomong apa emangnya? kali 100% Grosir titanium. oke, sekarang apa yang kamu bisa? Jadi jangan fokus ke, ya aku masih belum bisa ini, ya masih ketinggalan gitu. Jangan fokus kayak gini, tapi fokus ke oke, saya nggak apa-apa, ini kekurangan saya, ini keterbatasan saya, tapi kelebihan saya apa gitu. Dan buat orang tua, penerimaan itu penting, tapi jangan paksa. Tapi jangan paksa. Penerimaan itu oke, penerimaan Dia sebut nama jelas nggak? ini anakmu, dan tapi what next untuk anak ini apa? Kalau paksa kan ya udah nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa gitu ya. Tidak berubah apa. Beda, oh iya. Oke. Terus bagi masyarakat Wawancara dia sebut nama jelas. Bukan hanya perkataan, oh tapi harus juga dibuktikan realisasinya seperti apa. Oh ya kalau kayak gitu Fahmi mesti laporin ke polisi lah. Proses hukum jangan didiemin lah. Kan bisa ngelapor sebentar. inspirasi buat siapapun yang menonton. Ya mestinya pengacaranya Fahmi lapor lah ke polisi. Jangan didiemin kalau kayak gitu udah ngelunjak, udah keterlaluan kalau kayak gitu. Cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, Anda kesempatan Ngomong apaan aja dia. berbuat baik melalui kickbaik.com. Di sana ada penggalangan dana untuk membantu seorang Gak punya duit mungkin dia jadi stres. yang sebatang kala di Kabupaten Gunung Progo, Yogyakarta. Ngomong apa aja, nyebut nama, dia ngomong apa aja. Yuk kita bahas apa dia omongin. Sehari-harinya dia mencari nafkah dengan menjual sapu buatannya sendiri, berkeliling desa. Ini aku berkomentar karena dimintain berpendapat ya. Jadi jangan ada yang salah sangka dibilang saya mau pansos dari kasusnya Nick Mir ya. Saya dimintain pendapat nih sama netizen. Dengan baik dan berkeliling desa, maka dia memberikan punya satu kios kecil untuk bisa berdagang, dan untuk itu dibutuhkan dukungan dari kita semua. Kalau Anda tergerak hatinya, Anda bisa klik kickbaik.com, Anda cari penggalangan dana dengan judul Lansia Malam Sulfiana. Sementara jualan sapu lidi. Nah, Anda bisa rela-rela membantu agar bagi tersebut Bentar deh, kamera HP gue kayak burem gitu. Bentar. akhirnya semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Oh kemarin kan saya udah bahas. Itu di ruang tahanan, bukan di lapas rutan Pondok Bambu, tapi itu di ruang tunggu persidangan. Gitu. Salam kenal juga ya nih. Saya kan udah bilang bahwa itu tidak apa-apa kalau di dalam ruang tunggu persidangan, ruang tahanan ya. Untuk sebelum bersidang nggak apa-apa. Dia mau ngomong apa aja diemin aja. Dia kan kepengen supaya Nick Mir ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya sampai dengan akunnya juga disuruh disita. Kayak gitu-gitu. Nggak ada yang pelangga-pelongo. Bahkan saya lihat lebih banyak Nick Mir yang nanya kok daripada pengacaranya. Nick Mirnya lebih cerdas. Maaf ya para pengacaranya, tapi saya lihat Nick Mir tuh lebih cerdas.
Kalau Sansabella, seperti yang kalian bilang, ini saya dimintain pendapat ya. Jangan digiring opini kemana-mana, ya. Kalau memang dia udah bersikap seperti itu, ya itu tidak pernah ada diajarin tuh di partai saya. Silakan pengacaranya lapor ke DPP PDI Perjuangan bahwa merasa keberatan ada satu orang kader yang bersikap selalu mendiskreditkan Nikita Mirzani, padahal tidak ada kaitan apapun, bahkan tidak dirugikan apapun. Malam Karisma. Jadi pengacaranya lapor aja ke DPP partai saya. Lapor langsung. Bikin surat resmi supaya ditegur sama partai, dan kemudian juga supaya ada tindakan, karena kan partai itu kita semua terikat oleh ADART. Halo Mariago. Iya, makanya saya ngeliat tuh orang kok gitu ya, untuk mencari cuan kok caranya harus begitu ya. Sangat hina bahkan Mariago, cara yang tidak etis ya, apalagi perempuan. Malu dong. Punya anak kasih dia. Kalau punya anak pasti malu dong kayak begitu-begitu. Pengacaranya berkirim surat aja. Berkirim surat secara resmi, datang ke kantor DPP, sekaligus nanya siapa ini orang gitu loh, biar jelas kedudukan dia di negara ini, apakah ada kaitan dan hubungannya dengan PDI Perjuangan atau tidak gitu. Apa Lola, punya apa Lola? Punya anak? Usia berapa? Malam Linda. Di Jakarta masih jam 11, di sini udah 00.01. Dampak dari depan jalur buruk juga. Seorang pengendara motor Sugito mengatakan dirinya harus antri selama kurang lebih 4 jam untuk mengisi bahan bakar motornya. Selain antri, kemudian jenis pertalite roda 2 juga dibatasi hanya Rp40.000, sedangkan untuk roda 4 dibatasi Rp110.000. Kamu nanya-nanya ngetep-tep layar aja nggak mau, jus semangka. Jangan ngomong loh. Gue sekarang jutek kalau main kayak gitu-gitu. Coba lo di akun lain nanya-nanya kayak begitu. Lo pikir jangan sama-samain gue sama akun yang lain. Faham you. Ngetep layar gue tahu siapa. Nanya tapi ngetep juga enggak, follow juga enggak. You fret banget sih. Udah lihat itu Sister Hong baru nge. Lucu ya. Thank you. Mana ada pasal 1226. Itu kan sidang pidana, ngapain ngomongin perdata?
Nah sekarang kamu baru tahu kan Pablo. Jadi bunda tuh nggak usah ngoceh-ngoceh capek-capek. Kalian aja deh yang membuktikan. Saya dibilang penyusup lah, ngapain gue nyusup-nyusup. Ada keuntungan aku buat nyusup-nyusup, gue tanyain deh. Ayo. Ada gak sih keuntungannya bunda buat nyusup-nyusup? Gue gak ngerti nyusup-nyusup. Nyusup di bawah selimut. Sorry ya goyang-goyang soalnya gak pakai tongsis. Yang bunda dibilang penyusup lah, pemeras lah. Saya udah di Bali, Amoy. Amoy di mana? Posisi Amoy di mana? Ya kamu aja naik kereta ke Pasar Minggu, dari Pasar Minggu naik apa sih namanya Metro Mini sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kamu aja deh datang. Kamu masa nyuruh-nyuruh saya lagi di Bali? Nanti kalau aku bilang lu mau beliin tiket pesawat, nanti dibilang gua tuh minta-minta duit sama fansnya Niki. Jadi jangan menempatkan diri bunda tuh ke posisi yang gak asik gitu ya kan. Jangan norak. Kalau udah jadi follower gue jangan norak, jangan kamseupai gitu. Kalau bayar-bayaran saya nggak tahu tuh. Jadi kalau ada yang di rumahnya di Bogor ke, di Sukabumi ke, atau di Cibinong ke, atau di Cibubur ke, karena ada itu LRT langsung bisa landing di Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu naik Gojek aja nyampe. Saya udah di Bali. Saya sudah di Bali. Pablo di mana? Pablo datang deh, coba. Saya pengen lihat deh kalian yang katanya pendukung Nikita Mirzani. Lu mah ngomong doang di sini, datang juga kagak. Lah gue dari Bali jauh-jauh datang ke pengadilan. Pada datang lah. Jaraknya Bali ke Jakarta tuh 1035 km kurang lebih. Gue dateng. Nah kalian yang cuma setimpukan batu doang aja dateng sana, kasih semangat. Begitu caranya. Bukan bunda dateng gak ke Kamis, siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Jangan pernah nyuruh-nyuruh gue ya. Gue kasih tahu, jangan pernah nyuruh-nyuruh gue. Ya udah, Amoy datang lagi aja. Datang aja, datang. Bikin rame. Rame banget, tambahin rame gitu. Rame, tambahin rame lagi gitu caranya. Pokoknya yang di Jabodetabek datang, yang di Depok datang, yang di Bogor datang. Kasih support, kasih semangat buat Mir gitu caranya. Kenapa gue jadi ikutan miring-miring? Eits. Kalau saya kan udah disuruh stop, nggak boleh lagi. Itu kan apa sih namanya, sama yang katanya fans number one-nya Nikita Mirzani. Gitu. Saya juga nggak mau dibilang pansos. Nanti aku datang dibilang pansos, sakit hati gue. Kan gue bukan batu, manusia. Kalau kita datang terus udah gitu
ngomong-ngomongin yang nggak bener kan nggak asik juga dong. Gitu. Kan yang datang udah hebat-hebat, ada Togar Situmorang, ada Sunan, udah bagus mereka, pengacara-pengacara hebat kok. Apalah artinya gue ini? Sidang selanjutnya sidang dari tim NMN lagi Bunda. Emangnya saksi dari pihak sana cuma segitu doang? Saksi dari pihak sana cuma segitu. Katanya ada 15. Katanya siapa? Apa saya salah baca ya? Katanya ada si 16 ya kan? 16 belum saksinya Nikmir minggu depan. Saya sih kepikiran sama Mail aja. Karena apa? Ini pertama kali dia menghadapi persidangan. Kasihan dia grogi. Itu mesti dipikirin juga, disupport. Kalian jangan cuma Nikmir aja, Mailnya juga mesti dipikirin. Woi, Mail tuh manusia juga, pikirin. Kasihan sama Mail. Ismail Marzuki. Jangan cuma mikirin yang satu aja. Ismailnya juga. Saya perhatiin kalau udah giliran Nikmir pulang, langsung pada bubar, nggak support sidangnya Ismail Marzuki. Standby dong, datang tuh duduk. Saya sampai dengan selesai persidangannya Mail saya tungguin. Karena saya kasihan ngeliat sorot matanya, saya ngerti lah makna sorot matanya Ismail. Makanya saya tungguin. Masa Ismailnya ditinggalin? Support Ismail juga. Dia itu orang baik, dari zamannya Olga dia dipercaya. Kalau mengenai Nikmir jelek-jelekan sama si siapa Fitri Salhuteru, kata kalian ya. Kata kalian yang bilang tuh tadi si Pablo siapa segala macam. Ya bikin laporan aja ke polisian pasal 27. Nah, apalagi udah menyebut nama jelas. Kan bisa memenuhi unsur. Lapornya jangan lapor di Polres. Yang di Polres aja nggak jalan-jalan. Lapornya di Polda gitu. Kan Bunda udah ngomong tuh, udah bahas mengenai apa sih namanya, mengenai laporan dari apa proses sidang. Kok laporan proses sidang itu masih panjang, bulat, lonjong. Karena kan saksi kedua belah pihak. Kemarin diperiksa saksinya baru 2 ya. 1 kali persidangan. Kalau misalnya saksinya ada 15 ya berarti 7 kali persidangan gitu. Itu gampang hitungnya, 7 kali persidangan. Waalaikumsalam. Masa persidangannya, masa tahanannya Nikmir udah mau habis. Kalian kalau ngebahas inisial nama FS jadi trending loh. Karena satu kata itu dihitung sama
metadatanya itu apa sih namanya, Instagram. Jadi dianya viral terus. Kalian yang bikin ini, cuekin aja yang kayak gitu. Lagi pula kalau Fahminya diem, ngapain kalian pusing-pusing? Berarti kan Nick Nir sendiri nggak memprioritaskan untuk ngurusin itu. Iya Karisma, kalau terus tulisan inisial FS, Z, FS, Z, kalian yang bikin trending. Karena Meta itu menghitung inisial FS, trending lah dia. Emang itu yang dia mau. Gak usah disebut-sebut terus. Lagi pula kalau misalnya hal itu sudah merusak dan martabat dan nama baik NM, ya pengacaranya yang harus bertindak. Kuasa hukumnya, kalian gak bisa ngapa-ngapain. Paling cuma sekedar ngerendeng aja di medsos. Kalau gak ada tindakan hukum ya buat apa? Sama kamu sebut abu-abu, yang trending warna abu-abu. Iya. Nah kalau itu mendingan Cen-Cen Kurniawan. Biar jelas Cen-Cen Kurniawan ini, karena yang ditunjukkan oleh Tempo kan 99,9% ada kemiripan dengan suaminya FS gitu. Itu udah jelas. Mendingan kalian sebut Cen-Cen Kurniawan, Cen-Cen Kurniawan. Selalu setiap postingan bikin hashtagnya gitu. Kalau FS mah itu dia emang suka. Uji materi Undang-Undang Hak Cipta 2024 dan Lesti Kejora diminta menyanyikan salah satu lagu ciptaan sendiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Enggak, sebut nama aja Cen-Cen Kurniawan. Sesuai dengan tabloid Tempo kan udah ngomong Cen-Cen Kurniawan. Itu tabloid Tempo dan Gus Islah Bahrawi yang menyebutkan di podcast Close the Door si Master Kobuser. Sebutin aja. Kalau kita menyebutnya kan sesuai dengan apa yang disebut oleh tabloid Tempo. Ya viralin aja dulu. Thank you Nur Andre. Di sinema yang sebelumnya melahirkan film-film sukses seperti Jumbo dan Mencuri Raden Saleh resmi menggarap proyek sejarah Perang Jawa. Ih, nggak ada yang tap-tap layar. Dah, berarti banyakan ini nih, banyakan haters nih, banyakan buzzer. Ini banyakan buzzer nih yang nonton.